Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat GKE dimanapun berada. Berita Jumat untuk kita pada minggu ini, Minggu 6 September 2020 sebagai berikut. 1. Liturgi yang digunakan liturgi khusus Hari Pendidikan Teologi Gereja Kalimantan Evangelis tahun 2020. Nas Alkitab terambil dari Keluaran 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13 dan Matius 18 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya ke-20. Yang bertugas pada ibadah hari ini, pemberitaan firman Tuhan oleh Pendeta Metusalak Rizky Nayar MTH, Liturgos Diakon Juni Tariati Esos, salam presbiter dan penyerahan Alkitab oleh Penetua Aresianto SP. Pengedar kolekte oleh Diakon Ica Nilisnawati. Singer Ibu Martina dan Lisa Setiani. Kolekte ibadah di rumah bisa diserahkan melalui majelis lingkungan setempat atau bendahara jemaat, atau juga ke kantor majelis resort majelis jemaat Gereja Kalimantan Evangelis Tamiang Layang di Komplek Pasturiwatas GKE Tamiang Layang. Berita jemaat dan berita keuangan bisa dilihat melalui website www.gketamianglayang.com. Demikian berita Jumat yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pada saat ini, kita berhimpun bersama dalam perayaan Hari Pendidikan Gereja Kalimantan Evangelis. Ilmu pengetahuan bertujuan untuk menopang dan meningkatkan kualitas kehidupan. Demikian juga pendidikan teologi sebagai refleksi atas iman juga hadir dalam panggilan khusus supaya manusia mengenal Tuhan. Firman Tuhan berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat yang ke-10. Pendidikan teologi menjadi sangat berguna untuk mentransformasi hidup manusia serta membentuk insan-insan unggul yang memiliki hati teguh melayani di ladang pelayanan Gereja Kalimantan Evangelis dan ladang-ladang pelayanan lainnya. Oleh karena itu, perayaan ini dengan subtema menjadi teladan dalam tanggung jawab adalah bentuk penghayatan panggilan dalam pendidikan teologi sekaligus perayaan jemaat guna memberi dukungan nyata atas kita panggilan itu. Mari kita berdiri menghadap Tuhan, menyanyi pujian bagi namanya. Jemaat dipersilakan berdiri dan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 14 ayat 1 hingga ayatnya yang kedua, muliakanlah Tuhan Allah. Muliakan
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sidang jemaat Tuhan, mari kita mendasarkan seluruh rangkaian ibadah kita hanya boleh dan bisa jadi di dalam pertolongan Tuhan saja dalam votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Litani pujian. Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Terpujilah Allah yang maha tinggi, yang maha kuasa, yang tidak dapat kita pahami, besar kekuasaan dan keadilannya. Walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Terpujilah Allah yang maha adil. Ajarlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Amin. Pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah kita, serta mengaku segala kesalahan yang kita perbuat. Kita berdoa. Tuhan Allah yang maha mulia, kami mengaku bahwa kami tidak layak di hadapan-Mu karena kesalahan yang kami perbuat, sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil nama-Mu atau bangkit untuk berpegang kepadamu. Kami tidak sungguh-sungguh melayani dan setia dalam panggilan pelayanan sebagai hamba-Mu. Ampunilah kami, ya Tuhan. Amin. Jemaat menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 29, bait yang pertama sampai dengan yang kedua, Di Muka Tuhan Yesus. Betapa hina diri
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sidang jemaat Tuhan, setelah kita dengan segala kerendahan hati kita mengaku segala dosa kesalahan kita di hadirat Tuhan, marilah dengan penuh sukacita dalam iman pengharapan kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang kita dengarkan dalam berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang kita sambut dengan sikap berdiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dimohon untuk berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan pengharapan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, seperti firman Tuhan dalam kitab Yeremia 33 ayat 8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan memberontak terhadap aku. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi semua orang yang telah menerima pengampunan dari Tuhan berdasarkan Roma pasal 1 ayat 11 sampai 12. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Doa syukur dan pembacaan Alkitab. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami datang memuji nama-Mu, sebab Engkaulah Tuhan pemilik kehidupan, memperkenankan kami untuk melayani-Mu dan membentuk kami menjadi hamba yang setia. Kami berhimpun karena anugerah-Mu, serta menaikkan ucapan syukur atas kesempatan untuk mendengarkan sabda-Mu. Engkaulah Tuhan, sumber segala hikmat dan pengetahuan, sehingga jalan kami selalu dituntun oleh kebenaran-Mu. Jadikanlah kami tekun untuk menemukan kehendak Tuhan pada setiap perkataan firman-Mu. Dan biarlah firman yang kami baca dan kami dengar dapat menjadi pedoman bagi diri kami untuk selalu bisa berjalan dalam jalan kebenaran-Mu. Dan kiranya firman yang kami baca ini juga dapat tertanam dalam diri kami, sehingga bisa kami wujudkan dalam tindakan nyata di tengah kehidupan gereja, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menjadikan kami sebagai hamba yang dapat menjadi teladan dalam tanggung jawab untuk semakin setia melayani-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab. Jemaat yang terkasih, sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Pengelis, pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu dari Keluaran pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Keluaran pasal 12 ayat yang pertama sampai yang ke-13, yang demikian bunyi firman Tuhan dengan judul perikop tentang perayaan Paskah, ayat pertama dan seterusnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga
seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tungkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita angkat pujian dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 53 bait yang pertama sampai dengan yang kedua. Tuhan Allah telah berfirman. Pada umat sabda hikmat
Bapak, Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebentar kita akan bersama membaca dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita dengan segala kerendahan hati memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam sorga, Tuhan pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang kami kenal dalam Putra Tunggal-Mu, Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang kami yakini dan kami imani, memberkati, menghibur dan menolong umat percaya di dalam Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan, sebab nama Tuhan layak dan patut untuk ditinggikan dan dimuliakan. Sebentar Bapa yang baik, kami akan bersama merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami dengan segala kerendahan hati memohon di dalam nama Tuhan Yesus, agar Tuhan berkenan menolong kami untuk merenungkannya dengan tuntunan dan bimbingan Roh Kudus Tuhan. Sebab kami sadar akan segala keterbatasan dan kelemahan kami, supaya firman Tuhan dapat terus ditabur di tengah-tengah ladang dunia ini. Demikian juga seluruh jemaat Tuhan, seluruh pekerja Tuhan dan hamba-hamba Tuhan, juga Tuhan tetap berkati selalu. Karena siapakah kami tanpa pertolongan Tuhan? Kami akui kami tidak bisa melakukan segala sesuatu yang berkenan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, berkati hamba-Mu dan pakai hamba-Mu ini dalam pemberitaan firman-Mu ini, meski dalam segala keterbatasan kelemahan hamba-Mu. Ditinggikanlah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adapun pemberitaan firman Tuhan bagi kita pada kesempatan hari ini, Minggu tanggal 6 September tahun 2020, bertepatan dengan Hari Pendidikan Teologi Gereja Kalimantan Evangelis tahun 2020, berdasarkan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, sudah ditetapkan diambil dari Perjanjian Baru. Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Dengan perikop tentang menasehati sesama saudara. Demikian firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin.
Salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, dan juga saya mengucapkan selamat Hari Pendidikan Teologi Gereja Kalimantan Evangelis yang kita rayakan pada tahun 2020 ini, dan dirayakan pada hari Minggu ini pada tanggal 6 September 2020. Bapak Ibu saudara-saudari sidang jemaat Tuhan yang diberkati dalam Tuhan, berbicara tentang pendidikan teologi Gereja Kalimantan Evangelis tentu tidak terlepas dari sejarah dan peran penting pendidikan itu di kawasan Gereja Kalimantan Evangelis. Nah, secara khusus saya juga dalam pengantar ini berbicara tentang pendidikan di jemaat Tuhan, di jemaat orang-orang Ma'anyan ini. Ada buku yang juga sempat mencatat ada beberapa bahan ajar yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh misionaris sending, baik dari sending Barmen ataupun juga dari sending Basel yang ada. Di dalam buku survei kritis studi bahasa di Kalimantan yang ditulis oleh Anton Abraham Jens dan juga E.M. Uhlenbeck pada tahun 1958, ada beberapa bahan ajar yang ditulis untuk menunjang pendidikan di jemaat Tuhan di kawasan orang-orang Ma'anyan. Misalnya ada beberapa yang sempat dia catat pada saat itu. Yang pertama ada surat pangurukan Mak napakai kawan iya mengaji hang sakula, diterbitkan di Banjarmasin tahun 1897. Ada juga Sarita Teka Surat Allah Ta'ala, diterbitkan di Banjarmasin tahun 1883. Cetakan kedua tahun 1907 dan cetakan ketiga 1938 dengan judul yang baru, Surat Sarita Hengka Surat Lengan Allah Ta'ala. Yang ketiga ada Surat Putut Ajar Agama Ulun Kristen, Surat Laku 2 Andri Surat Nyanyian, yang diterbitkan tahun 1910 di Banjarmasin. Keempat ada Surat Lengan Allah Ta'ala yang diterbitkan di Banjarmasin tahun 1917. Yang kelima ada Lalan Selamat Natutui Habuang Lengan Allah Ta'ala, diterbitkan tahun 1936. Yang keenam ada Surat Nyanit Pakaini Nguruk Iya Masa Surat, diterbitkan di Banjarmasin tahun 1880. Yang ketujuh ada Habar Salamat Manyu Kesaksian Lukas, diterbitkan 1950. Dan juga yang terakhir adalah terjemahan Kitab Kejadian pasal 1 sampai 26 ayat yang kelima, diterbitkan di Banjarmasin tahun 1858, dan terjemahan Kejadian pasal 1 sampai pasal 26 ayat 5 ini diterjemahkan ke dalam bahasa Siom, ditulis oleh Ernest Denninger. Jadi ada beberapa yang sempat direkam, dan dari bahan-bahan ajar itu kita sudah melihat bahwa proses pengajaran terutama dalam hal teologi di dalam kehidupan jemaat-jemaat orang Ma'anyan sudah sejak dulu terus dilakukan oleh misionaris dengan sungguh-sungguh dan dengan ketat sekali. Ada banyak tadi bahan bacaan dan mereka susah-susah menerjemahkan dengan berbagai keterbatasan yang ada, tetapi tentu saja tujuannya adalah untuk mendidik, mengajar supaya kebenaran firman Tuhan ini dipahami. Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, pendidikan teologi juga tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan bergereja dan berjemaat. Nah, tentang hal tersebut berdasarkan pembacaan kita dari Injil Matius pasal 18 ayat 5 sampai 20 ini berisi tentang tanggung jawab. Berisi tentang tanggung jawab pribadi, karena yang dipakai adalah kata kamu. Bentuk
tunggal ayat 15 sampai ayat 17. Tetapi meskipun dia berbicara tentang tanggung jawab pribadi, ternyata dia juga berbicara tentang tanggung jawab secara komunal atau bersama, tidak lagi personal atau pribadi, yang kita kaitkan dengan kata jamak kalian, tidak lagi kamu. Ayat 18 sampai 20, dan juga rujukan eksplisit tentang otoritas gereja dalam nas berikutnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebagai individu, personal atau lembaga, dalam hal ini komunal, perkumpulan orang-orang percaya yang memiliki tanggung jawab dalam penggembalaan jemaat, dalam nas kita ini adalah menasehati sesama saudara kita. Tentu saja menasehati yang dimaksudkan bukan menggurui atau menghakimi, karena mesti didasari dengan prinsip kasih. Nah, jadi nas kita begitu jelas, dasarnya adalah prinsip kasih tersebut. Analisa konteks yang ada dalam nas kita, bila nas sebelumnya berbicara tentang perumpamaan tentang domba yang hilang dan sesat, menunjukkan besarnya kasih Allah. Dalam Injil Matius 18 ayat 12 sampai ayat 14 ini. Jadi perikop sebelumnya tentang kasih. Perikop sesudahnya bagaimana? Juga dia berbicara tentang perumpamaan tentang pengampunan yang tanpa batas. Disimbolkan dengan simbol 70 kali 7 kali mengampuni, kata Tuhan Yesus Kristus. Artinya ada kasih dan ada juga pengampunan. Artinya dasarnya adalah kasih dalam menasihati ini, bukan menghakimi atau menggurui. Setelah itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, juga menegur tidak boleh karena benci. Jadi ada nas rujukan perkataan Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-15 ini diambil berdasarkan rujukan dari kitab Imamat 19 pasal 19 ayat yang ke-17. Tidak boleh menegur saudara karena didasarkan atas sikap benci, tetapi sikap kasih. Nah, prosedurnya adalah bagaimana? Pertama, kata Tuhan Yesus, secara pribadi, 4 mata. Ada etika tanggung jawab di sini. Ada kode etik pastoral konseling di sini, sehingga itu tidak membuat orang merasa martabat hakikatnya jatuh, tetapi secara pribadi ini kita lebih dekat. Dan ini adalah yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus secara pribadi 4 mata. Kata pergilah ada inisiatif lebih dulu. Dan ini sungguh menarik Bapak Ibu, sebab memang dibutuhkan sebuah inisiatif kerelaan untuk mengampuni dan kemauan dari diri kita. Biasanya yang datang itu adalah pihak yang salah. Kalau kita mengacu kepada yang sering terjadi di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kata Tuhan Yesus, pergilah, inisiatif datang dari yang ingin mengadakan rekonsiliasi itu. Pergilah, jadi bukan yang salah. Jika ia mendengarkan nasihat, maka telah didapatkan kembali ia. Di dalam ayat yang ke-15 ini, didapatkan kembali, ia tidak terhilang. Jika tidak didengarkan, artinya ada langkah berikutnya. Jika didengarkan, stop sampai di sini, ia telah kembali. Tetapi bagaimana jika tidak didengarkan? Maka disebutkan tadi, dilibatkanlah saksi-saksi dalam hal ini. Saksi 2-3 orang berakar dari perjanjian lama. Kita membaca dalam perjanjian lama Ulangan pasal 19 ayat 5 dan Ulangan pasal 17 ayat yang ke-6. Lalu praktek ini dilanjutkan kembali di dalam perjanjian baru. Misalnya Injil Matius pasal 18 ayat 16, lalu 2 Korintus 13 ayat 1, 1 Timotius pasal 5 ayat 19, Ibrani 10 ayat 28, dan juga Yohanes pasal 8 ayat yang ke-17. Jadi ada proses yang berkelanjutan terus. Dan perlu diingat juga, saksi-saksi di sini tidak boleh saksi palsu. Harus saksi yang benar, saksi yang tahu sungguh-sungguh, maka dia bisa disebut sebagai saksi. Tidak boleh saksi bohong.
Karena perintah ke-9 jelas dalam Keluaran 20 ayat 16. Tidak boleh bersaksi dusta tentang sesama, dan ini sangat dijunjung dan dipegang oleh orang-orang Yahudi. Karena ini perintah Tuhan yang begitu jelas dalam perintah yang ke-9. Atau juga Ulangan pasal 5 ayat 20. Saksi dusta dihukum sama dengan apa yang dia rencanakan atas orang lain dalam Ulangan pasal 19 ayat 8 sampai 19. Jadi saksi di sini harus dia merupakan saksi yang valid, tidak boleh juga sembarangan atau sengaja menjebak. Lalu bagaimana jika ini selesai? Ia mendengarkan selesai, tetapi bagaimana jika tidak? Selanjutnya Tuhan Yesus pun memberikan ada proses prosedur yang tetap dinyatakan. Jika tidak didengarkan, pemberitahuan kepada jemaat. Dan kata yang dipakai adalah eklesia. Ada 2 kali kata eklesia ini di dalam Injil Matius. Kita temukan dalam nas kita, dan juga Matius pasal 16 ayat yang ke-18. Di sana kita juga temukan kata eklesia. Dalam Matius 16 ayat 18 tadi, Tuhan Yesus akan mendirikan suatu lembaga kepunyaannya sendiri, yaitu jemaatnya. Hanya 2 kali dalam Injil Matius kata eklesia ini. Karena itu eklesia merujuk kepada sebuah lembaga jemaat kepunyaan Tuhan Yesus sendiri yang ia dirikan di atas dasar batu karang. Lalu bagaimana jika itu tidak didengarkan? Padahal mestinya stop sampai di situ karena proses ini sudah panjang. Jika tidak didengarkan, maka ada pemberian disiplin. Yang bersangkutan dipandang sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau pemungut cukai. Dan pemungut cukai di sini dianggap sebagai seorang pengkhianat, karena umumnya pemungut cukai adalah orang Yahudi bekerja bagi pemerintah Romawi, tapi mengambil dari orang-orangnya sendiri. Jadi dianggap sebagai pengkhianat, tidak tahu malu, bekerja dengan orang yang tidak mengenal Allah, dan ia tidak merasa bersalah. Maka pemungut cukai ini termasuk ke dalam golongan masyarakat yang dianggap rendah pada saat itu, bahkan bisa dianggap dia bukan bagian dari masyarakat Yahudi itu sendiri. Lalu Tuhan Yesus juga menyamadengankan orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai yang dianggap asing dan tidak tahu dirinya bersalah, tapi ia tetap cuek-cuek saja. Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian yang diberkati dalam Tuhan, tentu saja kita sangat-sangat menyadari bahwa disiplin gereja ini adalah bagi gereja memelihara kesaksian, sedangkan bagi orang yang bersangkutan menolong dia kembali kepada kebenaran dan pertobatan. Jadi bukan kita bertitik kepada hukuman atau penghakiman, tetapi prinsip dasar tadi adalah dasarnya kasih dan membawa kepada kebenaran dan pertobatan orang tersebut. Karenanya dalam peraturan GKE nomor 37 tahun 2016 tentang tindakan disiplin gerejawi di lingkungan GKE juga ada tahapan-tahapan. Tidak langsung kita seperti menghakimi orang. Ada tahapan yang di dalamnya juga ada peluang rekonsiliasi tadi, ada peluang untuk pertobatan tadi. Yang pertama tahapannya adalah nasihat. Setelah nasihat ada teguran, yang kedua ketiga larangan, keempat pengucilan, dan yang kelima adalah dikeluarkannya dari keanggotaan GKE kalau sudah tidak ada jalan dan yang bersangkutan tetap mengeraskan hati. Padahal di setiap tahap-tahap ada peluang untuk kembali orang yang bersangkutan. Gereja juga kita lihat dari nas kita tadi diberi otoritas oleh Tuhan berdasarkan ayat 18 sampai 20. Karena disebutkan di sana mengikat dan melepaskan dalam konteks persekutuan orang percaya. Artinya ada otoritas yang diberikan oleh Tuhan kepada gereja, dalam hal ini kepada tua-tua jemaat, majelis jemaat yang ada di dalam kehidupan bergereja. Gereja mula-mula pun seperti contohnya di jemaat Korintus sudah mempraktekkan tindakan disiplin seperti ini. Dalam 1 Korintus pasal 5, Rasul Paulus menginstruksikan jemaat Korintus untuk mendisiplinkan jemaat yang hidup dalam percabulan dan segala
perbuatan jahat yang lain. Dia sudah nyatakan itu dalam 1 Korintus pasal 5. Jadi sudah dipraktekkan sejak gereja mula-mula. Bukan dia merupakan produk baru, tetapi sudah produk lama yang sudah diterapkan di sana berdasarkan amanat dari Tuhan Yesus. Namun demikian Bapak Ibu jemaat Tuhan, tentu kita sangat sadar tidak mudah dalam hal bertanggung jawab ini, dalam hal menasehati, menegur, dan memberikan disiplin. Sungguh tidak mudah, karena kita sadar tidak seorang pun yang benar sesungguhnya menurut Roma 3 ayat 10. Dan semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah dalam Roma 3 ayat 23. Tetapi sekalipun demikian, amanat ini tetap merupakan tanggung jawab kita sebagai gereja, sebagai individu, dan gereja sebagai organisasi, gereja sebagai lembaga, gereja sebagai persekutuan orang percaya. Tetapi tetap saja seperti saya katakan tadi, ada banyak tantangan dan hambatan. Misalnya juga tantangan lainnya adalah alasan kasih dan pengampunan, sehingga dosa tadi, kekeliruan tadi dibiarkan karena alasan kasih dan pengampunan, takut tersinggung dan keluar dari gereja, serta bisa menimbulkan perpecahan dalam jemaat. Bagaimana? Biarkan saja. Dan di sisi lain, tahap ekstrim yang kedua adalah alasan menjaga kekudusan jemaat Tuhan dengan praktek menghakimi. Sudah salah, lalu bagaimana? Disiplinkan, beri tindakan disiplin. Dan juga dalam hal ini, ekstrim ini tidak luput juga dari pergumulan. Atau juga menurut saya yang ketiga, bisa jadi ketidaktahuan jemaat atau ketidaktahuan gereja dalam hal ini, sehingga menyebabkan orang tersebut melakukan tindakan-tindakan yang keliru di dalam persekutuan jemaat Tuhan. Karena dia tidak tahu, mungkin saja, walaupun dalam konteks sekarang yang sesungguhnya sudah maju. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati dalam Tuhan, karena itu kita menyadari meskipun tidak mudah untuk melakukan dan melaksanakan berbagai macam hal tadi yang bersifat mendidik atau mengajar atau belajar juga, belajar dan mengajar kebenaran firman Tuhan tadi dalam teologi di jemaat di gereja Tuhan. Tentu saja tahapan-tahapan sebagaimana yang kita renungkan mesti tetap dilaksanakan. Walaupun kita sadar bahwa apa standar kita mampu untuk memberikan nasihat, karena bukan karena kita mampu, tetapi karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan tadi. Dan juga sebagaimana yang kita sadari, seperti sekarang ini kita tetap melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan instruksi pemerintah. Kalau itu tidak penting, mengapa kita tetap praktekkan? Kalau itu tidak penting, mengapa kita harus pakai masker, jaga jarak, dan sebagainya? Tentu semua itu adalah penting dan perlu. Nah, karena itu juga tatanan-tatanan yang ada adalah karena penting dan perlu. Kalau tidak perlu, berbagai pengajaran, berbagai pendidikan teologi, memberikan nasihat, disiplin, dan sebagainya sama dengan kita tidak mempraktekkan protokol kesehatan. Tidak perlu kita pakai masker karena kita tidak anggap penting. Tidak perlu kita nasihati, tidak perlu kita berikan pendidikan teologi kepada jemaat kalau itu tidak penting. Tetapi di dunia yang berdosa ini pun ada tatanan, ada tahapan-tahapan, ada ketertiban yang harus dilaksanakan di dunia yang berdosa ini. Karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, adalah tugas kita sekalian. Tadi saya katakan baik secara individu, secara personal, atau secara komunal, secara bersama, untuk terus belajar dan mengajar kebenaran firman Tuhan ini. Karena Tuhan Yesus pun sudah memberikan jaminan dalam nas kita bahwa Ia akan hadir di sana dalam persekutuan percaya. Ayat yang ke-18 juga Ia akan mendengarkan permohonan dalam persekutuan percaya,
dan Ia akan hadir di tengah-tengah mereka. Ini bukan klaim saya, tetapi ini perkataan Tuhan Yesus, klaim jaminan janji Tuhan Yesus menurut Matius pasal yang ke-18 ini. Kita percaya apabila Tuhan Yesus berjanji memberikan jaminan, tentu tidak akan pernah meleset janjinya. Ia akan menyertai dan memberkati meski di tengah kekurangan keterbatasan kita dalam persekutuan jemaat Tuhan. Selamat Hari Pendidikan Teologi Gereja Kalimantan Evangelis tahun 2020. Kiranya kita sekalian tetap terus semangat belajar dan mengajar kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan, marilah kita bersama kembali merendahkan diri dan hati kita dalam permohonan kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama-sama pada hari istirahat ini. Terima kasih Tuhan, sesungguhnya terus ingin kami nyatakan dari lubuk hati kami yang paling dalam. Sebab kami percaya tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari hadirat Tuhan yang kudus dan mulia. Bahkan di kedalaman hati kami, motivasi kami dan kerinduan kami untuk terus belajar dan mengajar kebenaran firman-Mu di tengah-tengah dunia ini. Sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan dan Injil kebenaran firman Tuhan dapat terus ditabur di tengah-tengah ladang dunia ini. Inilah kami para pekerja-Mu yang rendah, pakailah kami sekalian Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami rindu melihat gereja-Mu menyatakan kekudusan-Mu Tuhan. Biarlah kami memperoleh kekuatan untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan dan mampu menyatakan kebenaran Tuhan itu untuk memperbaharui setiap orang yang hidup di dalam kekeliruan dan mempermuliakan Tuhan senantiasa. Ajarkanlah kami juga untuk mempunyai ketekunan berdoa bagi saudara-saudari kami juga yang lemah imannya ataupun sedang jatuh ke dalam dosa. Tolonglah kami setia mendoakan saudara-saudari kami sambil mengingat bahwa jika 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau akan mengabulkan dan Engkau hadir di sana untuk memberkati dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya sekalipun langit dan bumi akan berlalu, namun kebenaran firman-Mu tidak akan berlalu. Bapa di sorga, yang kami kenal dalam Putra-Mu, Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, karena kami meyakini Tuhan tetap setia pada janji setia-Mu yang tidak terbantahkan untuk terus memberkati pelayanan kami, sekalipun di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini, sekalipun juga di tengah berbagai pergumulan bersama yang khususnya juga dihadapi oleh jemaat Tuhan orang-orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Ajar dan pakai kami untuk terus menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, menyatakan kebenaran firman-Mu, bertanggung jawab menjadi teladan untuk terus belajar dan mengajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur secara khusus di tengah-tengah jemaat Tuhan yang ada di jemaat GKE Tamiang Layang atau juga sekawasan resort Gereja Kalimantan Evangelis Tamiang Layang ini. Kami mohon Tuhan memberkati pelayanan kami secara khusus di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Kami juga rindu berdoa sebab Tuhan sendiri yang telah mengajar dan menjadi teladan bahwa kami dipanggil untuk berbagi, bukan hidup untuk diri sendiri. Karena itu kami berbagi dalam kerinduan doa syafaat ini.
kami berdoa bagi Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan yang bersyukur atas ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan keluarga Kristen Tuhan. Demikian juga keluarga Kristen yang bersyukur bersukacita atas kelahiran putra-putri dan yang sedang merindukan anak-anak, generasi penerus dalam berbagai perjuangan yang terus diupayakan. Kami mohon Tuhan memberkati seluruh upaya yang terus diperjuangkan, karena tanpa Tuhan menyertai dan memberkati, semua dapat menjadi sia-sia, bahkan menjadi kesombongan bagi kami. Bagi seluruh warga jemaat yang berulang tahun, biarlah dengan bertambah usia bertambah juga berbagai kebaikan dan kebajikan yang kami nyatakan sebagai ungkapan syukur karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kami, bukan karena kami mampu. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun. Tidak lupa kami juga berdoa tidak saja bagi warga jemaat Tuhan yang bersuka cita, namun juga yang berduka cita atau sakit dan berbagai pergumulan yang lain, yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, khususnya pasien COVID-19. Kami memohon Tuhan tetap menguatkan mereka juga dalam iman dan pengharapan, agar mereka tetap memiliki iman percaya itu sekalipun di tengah berbagai pergumulan yang ada. Mampukan mereka juga Tuhan terus menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan meskipun dalam segala keterbatasan sakit penyakit yang ada. Berkati setiap upaya dari para medis yang terus diupayakan, karena kami percaya tangan-tangan para medis pun juga adalah perpanjangan tangan Tuhan, sebab hidup dan kehidupan berasal daripada Tuhan, dan melalui mereka juga kehidupan itu terus diperjuangkan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, lindungilah mereka yang terus melaksanakan tugas tanggung jawab mulia ini, sehingga mereka pun juga bagian dari pribadi yang menjadi teladan dalam tanggung jawab mulia tersebut. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, di tengah kehidupan kami, negara Kesatuan Republik Indonesia ini, dari tingkat pusat sampai daerah. Kami juga berdoa secara khusus mengingat pada hari ini kami merayakan Hari Pendidikan Teologi Gereja Kalimantan Evangelis tahun 2020. Kami ingat kepada lembaga pendidikan yang ada di Gereja Kalimantan Evangelis, yayasan dan berbagai sekolah-sekolah lain di kawasan GKE, khususnya untuk Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kalimantan Evangelis Banjarmasin dan Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana di Pontianak. Kami mohon Tuhan terus memberkati upaya pendidikan, belajar mengajar, dosen, guru-guru, sekolah-sekolah, yayasan, dari tingkat majelis sinode sampai majelis resort dan juga majelis jemaat, dan berbagai upaya pendidikan yang lain yang terus diupayakan untuk semakin menyatakan kebenaran firman-Mu itu di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Berkati setiap pihak yang terlibat di dalamnya Tuhan, karena kami adalah hamba-Mu, kami adalah pekerja-pekerja-Mu yang bekerja dan melayani Tuhan. Kami berdoa juga secara khusus untuk jemaat Tuhan di jemaat GKE Tamyang Layak ini. Dan juga demikian kami bersyukur dan berdoa untuk majelis jemaat GKE Tamyang Layang dan lingkungan Sinai yang melayani pada hari ini. Semakin kami dimampukan, karena kami sungguh-sungguh mengakui tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa dan tidak mampu melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadirat Tuhan. Ampun dosa dan pelanggaran kami Bapa, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami kepada Tuhan yang layak untuk dipercayai dengan janji setia-Mu yang tidak pernah ingkar kami yakini dan kami alami. Ampun dosa pelanggaran kami, jadilah kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sekalian. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami
mengucapkan doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, sidang jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah pengantar persembahan yang terambil dari Amsal pasal 11 ayat 24 sampai dengan yang ke-25, yang demikian bunyinya. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang hemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Sebelum kita mengumpulkan persembahan syukur kita, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, Halif langit dan bumi, Engkau telah memberkati pekerjaan dan usaha kami, sehingga berbuah. Engkau juga menjanjikan akan melimpahkan segala berkat-Mu yang tersedia di surga bagi kami umat yang percaya dan berjuang setia kepadamu. Sebahagian dari buah pekerjaan dan usaha kami yang Kau berkati, kami akan kumpulkan sebagai ungkapan syukur. Berilah kepada kami semangat dan ketekunan, agar kami dengan penuh iman dan harap padamu, bekerja dan berusaha keras dalam hidup ini, walaupun dalam suasana pandemi 19 ini. Agar semakin banyak yang dapat kami bawa ke dalam rumah-Mu untuk mendukung program-program jemaat yang telah kami rencanakan untuk melayani Tuhan dan sesama kami. Berilah kami keteguhan dalam masa-masa sulit, kegagalan atau kejatuhan, agar kami tidak pernah menyerah atau berputus asa. Berilah kami kesehatan lahir dan batin, agar kami dapat bekerja dan berusaha sebaik-baiknya. Ya Bapa, berkati hidup kami dan terimalah persembahan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan syukur kita kumpulkan, kita menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 294, bait yang pertama sampai dengan yang kedua, Beribu lidah patutlah. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Lakukanlah tugas pelayanan dalam kesetiaan dan jadilah teladan, sehingga kita menjadi insan yang unggul dalam pelayanan yang penuh tanggung jawab sambil mengingat perkataan Tuhan. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Matius pasal 25 ayat 23. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Majelis Jemaat Gereja Kalimantan Evangelis Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing, dan selamat merayakan Hari Pendidikan Teologi Gereja Kalimantan Evangelis tahun 2020. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.